Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Angelita dengan NIM 2120210040 dari kelas PIAT 2 angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dengan judul Hakikat Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini. Baiklah, yang pertama dalam peta konsep hakikat evaluasi pembelajaran pada PAUD sendiri, di sini saya membahas tentang pengertian evaluasi, di mana saya mengangkat itu pengertiannya secara umum dan pengertian menurut beberapa ahli. Nah, jadi pengertian secara bahasa itu evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti evaluation, yang berarti evaluasi, penilaian serta penafsiran. Nah, sedangkan secara menurut para ahli, yaitu di sini ada menurut Griffin dan Nick tahun 1991, yang dimana menurutnya itu judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu ada menurut Astin tahun 1993 yang menyatakan itu mengajukan tiga hal yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, yakni masukan, lingkungan sekolah, dan keluarannya. Nah, selanjutnya ada menurut Stark dan Thomas itu tahun 1994 menyatakan bahwa evaluasi hanya melihat kesesuaian antara unjuk kerja dan tujuan telah dikritik karena menyempitkan fokus dalam banyak situasi pendidikan. Yang terakhir yaitu ada menurut Sudijono, yang dimana ia berpendapat bahwa evaluasi merupakan penafsiran atau intervensi yang bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran tersebut. Selanjutnya yang kedua, di sini saya membahas tentang tujuan dari evaluasi. Yang dimana di sini saya juga mengangkat tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, di mana tujuan secara umumnya yakni untuk menghimpun data dan informasi yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan dan kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam waktu yang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan peserta didiknya. Nah, sedangkan tujuan secara khususnya yakni yang pertama yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Nah, tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegirangan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuannya khusus, yaitu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Selanjutnya saya di sini membahas tentang jenis evaluasi, di mana jenis evaluasi itu dibagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, di mana penilaian formatif itu merupakan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu pembelajaran. Nah, fungsinya itu untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Serta evaluasi formatif itu adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Nah, evaluasi formatif itu dapat menggapai program dalam konteks yang dinamis dan berusaha untuk memperbaiki keadaan yang berantakan dan dari kerumitan yang merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari berbagai bentuk program dalam lingkungan kebijakan yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu ada penilaian submantif, di mana penilaian submantif ini merupakan penilaian yang dilakukan setiap caturwulan atau semester atau setelah siswa menyelesaikan suatu bagian mata pembelajaran tertentu. Nah, fungsinya untuk menentukan angka atau hasil belajar siswa dalam tahapan-tahapan tertentu. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kepastian atau kejelasan. Nah, dalam proses evaluasi, maka kepastian dan kejelasan yang akan dievaluasi menduduki urutan pertama, di mana evaluasi akan dapat dilaksanakan apabila tujuan evaluasi tidak dirumuskan dulu secara jelas dan dalam.
Selanjutnya yakni teknik evaluasi, di mana teknik evaluasi yang dipilih sesuai dengan tujuan evaluasi. Nah, hendaklah diingat bahwa tidak ada teknik evaluasi yang cocok untuk semua keperluan dalam pendidikan. Tiap-tiap tujuan atau pendidikan yang ingin dicapai, dikembangkan teknik evaluasi tersendiri yang cocok dengan tujuan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada komprehensif, di mana evaluasi yang komprehensif memiliki teknik yang bervariasi. Nah, tidak adalah teknik evaluasi tunggal yang mampu mengukur tingkat kemampuan siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu ada kesadaran adanya kesalahan pengukuran, yang dimana merupakan evaluator itu harus menyadari adanya keterbatasan dan kelemahan dalam teknik evaluasi yang digunakan. Nah, atas dasar kesadaran ini, maka dituntut untuk lebih hati-hati dalam kebijakan-kebijakan yang diambil dalam melaksanakan evaluasi. Yang terakhir, di sini saya membahas tentang teknik dan bentuk evaluasi, di mana di sini teknik evaluasi itu digolongkan menjadi dua, yakni teknik non-tes dan teknik tes. Di mana yang pertama di sini saya membahas tentang teknik non-tes. Maksudnya yakni adalah penilaian atau hasil belajar peserta didik itu dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik. Nah, yang pertama di sini ada skala bertingkat, yang dimana itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan tingkat tinggi rendahnya penguasaan dan penghayatan dalam pembelajaran yang diberikan. Yang kedua yaitu daftar cocok, maksudnya adalah suatu tes yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan dijawab dengan menumbuhkan tanda cocok pada kolom yang disediakan. Selanjutnya itu ada wawancara. Nah, dalam hal ini semua proses akan dijawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain, mendengar dan mendengarkan. Yang selanjutnya itu ada daftar angket. Nah, maksudnya adalah bentuk tes yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada responden, baik berupa keadaan diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan pendapat tentang sesuatu. Selanjutnya itu ada pengamatan atau observasi. Maksudnya adalah teknik evaluasi yang dilakukan dengan cara meneliti secara cermat dan sistematis. Nah, dengan adanya alat indera dapat dilakukan pengamatan terhadap aspek tingkah laku siswa di sekolah. Oleh karena itu, pengamatan ini bersifat langsung mengenai aspek-aspek pribadi siswa, serta pengamatan ini memiliki kelebihan dari alat non-tes lainnya. Selanjutnya itu ada riwayat hidup, di mana ini adalah salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadinya seseorang sebagai bahan informasi penelitian. Nah, dengan demikian, mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Selanjutnya itu ada teknik tes, di mana teknik tes adalah suatu cara mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau merangkai tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau sekelompok anak, sehingga menghasilkan suatu nilai yang dicapai oleh anak-anak dengan nilai standar yang ditetapkan. Nah, tes adalah rangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan atau bakat yang dimiliki seseorang. Nah, di mana di sini ada macam-macam dari teknik tes, misalnya tes subjektif, di mana tes ini sering pula diartikan sebagai tes esai, yaitu tes hasil belajar yang terdiri dari suatu pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban yang bersifat uraian atau penjelasan. Selanjutnya yaitu ada tes objektif, di mana maksudnya adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes berbentuk esai. Nah, dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang akan diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.